Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Edu Damkar? Saya sering banget dapat pertanyaan, berapa sih hasil AdSense-nya Edu Damkar? Cukup menarik nih. Karena banyak sekali yang tanya hal-hal tersebut nih, karena ngelihatnya sudah kayaknya wah udah banyak nih subscribernya gitu kan. Dan ya alhamdulillah memang subscribernya hari ini sih sudah 15,6K gitu ya. Alhamdulillah merupakan satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini merupakan prestasi buat teman-teman semua yang support terkait dengan Edu Damkar. Nah, mungkin saya akan cerita sedikit tentang bagaimana sih awalnya Edu Damkar itu terbentuk atau terwujud. Jadi awalnya adalah ketika waktu itu pandemi, ya tepatnya sih 2020 atau lebih tepatnya 2019 akhir gitu ya. 2020 atau 2019 akhir itu masa awal pandemi, dan di situ kita bisa merasakan bagaimana dampak dari pandemi tersebut. Di mana dampak pandemi kita nggak bisa kemana-mana, kemudian ada PSBB atau PPKM, waktu itu namanya saya lupa tuh PSBB atau PPKM lah. Intinya pembatasan secara massal lah gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana. Kemudian jauh sebelum itu pengalaman terkait dengan bagaimana rekan-rekan di daerah ataupun yang jauh dari Jakarta lah ibaratnya seperti itu, sulit ataupun mendapatkan akses terkait dengan edukasi. Nah dari situlah muncul ide untuk bagaimana saya coba sharing pengetahuan yang sedikit itu, kemudian kita sharingkan ke teman-teman melalui media apa ya, salah satunya adalah media YouTube waktu itu. Dan setelah berjalan kemudian berkembang, awalnya itu niatnya adalah itu bukan untuk mencari ibaratnya penghasilan dari itu, karena toh juga saya juga sudah punya penghasilan tersendiri gitu ya, tapi niat awalnya adalah itu. Nah kemudian berkembang, terus berkembang, kemudian melihat adanya atau bertambahnya subscriber. Kemudian dari tambahnya subscriber itu ada kesempatan untuk melakukan yang namanya monetisasi. Nah waktu itu nggak tahu tuh syarat monetisasi itu apa, pokoknya yang penting upload aja lah gitu ya. Karena channel ini juga sebenarnya sih saya sudah membuat channel tuh jauh sebelumnya gitu ya, tapi memang nggak aktif. Nah kemudian ada syarat monetisasi, waktu itu kalau nggak salah tuh 4.000 jam tayang dengan 1.000 subscriber sudah bisa mengajukan monetisasi. Ya sekedar iseng sebenarnya, pengen tahu bener nggak sih apa yang kita lakukan ini bisa ada wujudnya nggak sih gitu ya, tapi tidak mengurangi niat awal saya untuk membuat atau membangun channel Edu Damkar ini. Nah kemudian berkembang, kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para YouTuber, salah satunya adalah saya gitu kan, untuk mendapatkan monetisasi tersebut. Dan ketika monetisasi berlangsung mulai dari verifikasi alamat, kemudian verifikasi nomor handphone, bahkan sampai verifikasi PIN. Nah, verifikasi PIN ini cukup menarik karena lama banget kita tunggu, nih kok PIN-nya nggak datang-datang gitu kan. Akhirnya saya mendatangi atas sarannya ini Mas Khalid Badrudin dan Mas Fikri Naufal, karena beliau yang sudah duluan monet tuh. Nah dari situ saya datangi tuh yang namanya pos, kantor pos. Nah dari kantor pos tersebut disarankan untuk hal-hal seperti ini datang ke kantor pos yang lebih besar lagi, dan akhirnya waktu itu saya datangi kantor pos yang ada di Depok, dan ternyata betul ada PIN monetisasi. Nah di situ ada PIN yang harus saya masukkan di kolom monetisasi tersebut. Nah setelah itu baru verifikasi terkait dengan nomor rekening, dan ditransfer waktu itu kalau nggak salah Rp97 oleh Google gitu kan, dan kita melakukan verifikasi. Nah terus berlanjut. Nah ini kita bisa lihat bagaimana penghasilan awal saya waktu itu. Nah jadi istilahnya ada penghasilan nih. Nah kalau nggak ada penghasilan ya emang namanya judulnya penghasilan ya. Gaji pertama dari YouTube waktu itu kalau nggak salah di bulan April senilai
Oke, nanti deh saya sebutkan deh senilai yang cukup fantastis, cukup lumayan gitu kan. Dan itu manfaatnya saya manfaatkan untuk kebutuhan daripada channel ini. Saya waktu itu beli kalau nggak salah kaos, kemudian ada beberapa mikrofon gitu-gitu. Karena memang modal awalnya saya waktu itu adalah menggunakan handphone Oppo. Handphone Oppo tuh, handphone Oppo itu modal awalnya menggunakan itu. Kemudian suaranya pun masih pakai suara handphone waktu itu. Nah, kemudian gaji pertama di bulan April, kemudian masuk terkait dengan channel tersebut, saya tambah lagi video-videonya, bahkan waktu itu juga sempat dibantu dengan adanya skill kompetisi antar sudin, skill kompetisi antar sektor ataupun fire safety challenge itu cukup mendongkrak daripada subscribernya, termasuk juga live streaming pada saat kejadian atau kasus. Nah itu, dan kemudian masuk ke dalam penghasilan saya, yaitu senilai berapa ya waktu itu, kurang lebih nilainya itu 1.300.000. Oke, 1.300.000 itu di bulan April. Saya menerima gaji pertama kali saya di bulan April 1.300.000. Dan gaji itu saya manfaatkan untuk kebutuhan daripada channel ini. Kemudian gaji kedua saya waktu itu adalah sama sekitar 1.400.000-an, naik 100.000 rupiah dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Jadi gaji dari bulan April, Mei, Juni. Nah itu saya terima lagi tuh gaji yang kedua itu di bulan Juni senilai 1,4. Untuk apa? Nih, untuk beli kamera salah satunya. Kemudian ya memang nggak cukup gitu kan, dengan gaji segitu masa beli kamera dengan harga yang lumayan, ya nambahinnya banyak. Nah kemudian untuk apa lagi ya, terus terang kalau saya ngomongin channel Edu Damkar, mungkin kalau dari gajinya nggak akan, atau dari penghasilan dari channel tersebut tidak mencukupi. Teman-teman bisa lihat berapa nominal yang bisa saya dapat hari ini gitu ya, per hari ini, atau 90 hari terakhir atau 3 bulan terakhir itu sekitar 1,4 juta, atau sekitar kalau hari ini sekitar 400-an ribu lah gitu. Jadi motivasi saya untuk membuat channel ini bukan karena mencari penghasilan AdSense itu semata, tetapi bagaimana channel ini bisa mengedukasi orang banyak dan bisa menjangkau luas. Karena apa? Karena YouTube banyak sekali yang memanfaatkan itu. Jadi kalau yang bertanya-tanya berapa sih penghasilan seorang YouTuber, ya kalau tanya saya ya segitu. Tapi kalau tanya Atta Halilintar, Deddy Corbuzier atau yang lainnya ya mungkin lebih banyak lagi, karena yang nonton juga jutaan. Nah seperti itu. Jadi saya mendirikan channel ini bukan untuk mencari penghasilan. Kalau ada yang menanyakan, saya nggak dibagi nih, ya saya juga bingung baginya berapa lah, wong krunya juga banyak. Di sini ada Blue Pro aja yang bekerja sama dengan saya aja nggak kebagian, ya Mas Blue Pro ya channelnya, tolong dibantu, itu channelnya juga keren juga channelnya, karena Blue Pro yang membantu saya dalam proses pembuatan video. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan berapa gaji pertama dari AdSense atau dari YouTube di channel Edu Damkar. Oke, yang mau membangun channel, saran saya yang pertama, yakin dengan apa yang sudah Anda tetapkan. Kemudian konsisten saja. Jangan pernah berharap lebih terlebih dahulu, tapi bagaimana kita membuat video-video atau membuat konten-konten yang bermanfaat buat orang banyak. Saya rasa AdSense itu hanya bisa diukur dengan rupiah atau dolar lah gitu kira-kira. Tetapi nilai dari itu semua akan jauh lebih baik. Karena ketika konten yang kita berikan itu bermanfaat buat orang lain, saya rasa itu akan jauh lebih baik ketimbang AdSense-nya itu sendiri. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.